wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran IPA pertemuan keempat. Kita masih membahas di bab 2 mengenai klasifikasi makhluk hidup. Hanya saja pada hari ini kita akan lebih mengkhususkan materi kita, yakni mengenai cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu di mana anak-anak ibu diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri dari makhluk hidup. Dan tujuan yang kedua, anak-anak ibu juga dapat menjelaskan perbedaan antara makhluk hidup dengan benda tak hidup. Dan yang ketiga, anak-anak ibu juga dapat melakukan pengamatan terhadap berbagai makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Baiklah anak-anak, sebelum kita mempelajari bab mengenai klasifikasi makhluk hidup ini lebih dalam, kita harus mengetahui dahulu apa yang dimaksud dari klasifikasi. Nah, jadi klasifikasi itu adalah cara pengkategorian atau pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, yang harus anak-anak paling ingat itu klasifikasi. Nah, klasifikasi itu tuh apa sih, Bu, sebenarnya? Nah, jadi klasifikasi itu tuh merupakan suatu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang ia miliki. Nah, perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut, Ibu telah memberikan dua contoh gambar, di mana gambar yang pertama yaitu gambar meja dan yang kedua gambar kucing. Nah, di mana kedua gambar tersebut memiliki perbedaan yang sangat tampak, di mana meja merupakan benda mati dan kucing merupakan benda hidup. Nah, apa sih perbedaan antara keduanya? Nah, jadi benda hidup atau kucing itu merupakan benda yang dapat bergerak, berkembang biak, dan juga beradaptasi dengan lingkungannya. Sedangkan meja merupakan benda tak hidup, di mana benda tak hidup ini, benda ini tidak dapat bergerak sendiri, tidak dapat berkembang biak maupun beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, jadi bisa kita lihat ya anak-anak perbedaan antara benda hidup dan juga benda mati. Nah, baiklah anak-anak, coba perhatikan lagi gambar berikut. Nah, gambar yang kedua ini Ibu menampilkan 3 gambar yang berbeda, di mana gambar pertama yaitu gambar tumbuhan, gambar kedua yaitu gambar manusia, yang ketiga ialah gambar hewan yaitu kucing. Nah, dari ketiga gambar yang Ibu tampilkan di sana terdapat beberapa kesamaan. Nah, di mana kesamaan yang pertama, ketiga gambar tersebut merupakan gambar benda hidup atau gambar makhluk hidup. Nah, adapun persamaan lainnya yaitu sama-sama memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa aja sih kira-kira ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Di antaranya kan ada bernafas, bergerak, berkembang biak, butuh makan dan minum, dan yang lain sebagainya. Nah, baiklah anak-anak, dari beberapa gambar yang telah Ibu berikan contoh tadi, di sana kita sudah dapat melihat perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau kita sebut dengan benda mati. Nah, jadi adapun ciri-ciri dari makhluk hidup itu diantaranya yang pertama, makhluk hidup itu dapat bernafas, lalu makhluk hidup juga dapat melakukan pergerakan atau bergerak. Selanjutnya, makhluk hidup juga memerlukan makan dan minum. Dan yang keempat, makhluk hidup itu bisa merasakan tumbuh dan berkembang. Nah, yang kelima, makhluk hidup itu bisa berkembang biak, dan yang terakhir, makhluk hidup itu juga bisa peka terhadap rangsangan. Baiklah anak-anak, coba diperhatikan gambar yang telah Ibu tampilkan ini. Nah, ini merupakan yang pertama gambar makhluk hidup yang sedang bernafas. Nah, bernafas itu apa sih, Bu, sebenarnya? Nah, bernafas itu merupakan kegiatan menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida yang lebih besar daripada yang dihirup. Nah, selanjutnya gambar kedua. Gambar kedua itu merupakan gambar orang yang sedang main bola basket. Nah, orang yang sedang main bola basket itu kan melakukan aktivitas berlari,
melakukan aktivitas menggerakkan tangan, dan juga bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jadi semua itu merupakan ciri-ciri dari bergerak. Oleh sebab itu, bergerak merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, selanjutnya adapun ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu memerlukan makanan dan minuman. Mengapa demikian? Karena setiap makhluk hidup itu sangat memerlukan energi untuk melakukan aktivitas. Nah, dari mana sih energi itu kita dapatkan? Nah, energi itu kita dapatkan dari makanan dan juga minuman. Oleh sebab itu, makhluk hidup sangat memerlukan makanan dan minuman. Baiklah anak-anak, selanjutnya adapun ciri dari makhluk hidup yang keempat yaitu diantaranya tumbuh dan berkembang. Nah, bagaimana sih Bu maksud dari tumbuh dan berkembang ini? Nah, coba kita perhatikan tubuh kita. Sama nggak tinggi dan berat badan tubuh kita sekarang dengan tinggi dan berat badan kita waktu kita masih kecil? Nah, tentu saja tidak sama, karena tinggi dan berat badan tubuh kita itu akan bertambah seiring bertambahnya usia. Nah, proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Begitu juga dengan tumbuhan dan juga hewan. Mereka juga mengalami tumbuh dan berkembang. Anak-anak, adapun ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu reproduksi. Nah, apa sih Bu reproduksi itu? Nah, jadi reproduksi itu merupakan kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Nah, biasanya reproduksi ini juga disebut dengan berkembang biak. Nah, jadi berkembang biak ini tujuannya untuk apa, Bu? Nah, berkembang biak ini bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Nah, sebagai contoh, kamu lahir dari ayah dan ibu. Nah, ayah dan ibu juga memiliki ayah dan ibu masing-masing. Begitu. Nah, adapun ciri-ciri dari makhluk hidup yang terakhir yaitu di mana peka terhadap rangsang. Maksudnya gimana sih, Bu? Nah, jadi begini. Bagaimana reaksi kita ketika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke dalam mata kita atau yang mengarah ke mata kita, atau kita tiba-tiba terkena sinar yang sangat-sangat terang kena mata kita. Nah, tentu saja spontan kita akan cepat-cepat menutup mata kita dengan tangan kita. Nah, dari itulah yang menunjukkan bahwasanya manusia ataupun makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang ia terima. Nah, kemampuan menanggapi rangsangan itu disebut dengan irabilitas. Nah, begitu juga dengan hewan dan juga tumbuhan.